Oke, salam olahraga semuanya. Masih bersama Marimon Sport Wawe Karya tentunya. Oke, malam kali ini kita kedatangan tamu pervolian nasional. Siapa lagi dia? Dia adalah Bang Agung Seganti. Dia adalah ex dari Kapten Timnas JPE. Halo Bang Agung. Halo, Iya. Apa kabar nih? Baik? baik, baik, alhamdulillah. Oke. Gimana Bang Agung perjalanannya nih Bang Agung? Kemarin katanya dari Belintang nih ya. Ah, Langsung labas ke Wawe Karya nih. ya, Perjalanannya panjang banget nih kan. Gimana kesannya? alhamdulillah. Nah, kemarin kan sempat main di Blitar, Heeh. di daerah Sumatera Selatan. Jadi perjalanan ya sekitar 6 jam 7 jam lah. Ya lumayan capek lah, tapi kita bawa enjoy aja, bawa happy. Oke lah. Oke Bang Agung. Next ini ya. Mau nanya nih sebelumnya. Kan Bang Agung ini kan dari Lampung nih ya. Ya, Sebelum menjadi yang sekarang ini, gimana sih perjalanannya? oke. Jadi sengaja saya mampir kemari Spot ini sudah diundang. Terima kasih sekali lagi. Eh, Kalau dari awal karir itu panjang ceritanya. Tapi kita ambil singkat aja ya. Oke. Oke. Ngopi dulu lah, biar enak. Ngopi dulu, ngopi sambil ngopi dulu. biar enak. Ngopi sih. Mantap kopinya Mas Agung. Iya. Oh ya. Kopi Kopi, Seganti. guys. Kopi Oke, Seganti. kopi ganti ya, disponsori sama kopi ganti. Luar biasa. Ya, jadi asli saya Lampung. Saya lahir di Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. 15 Mei 1990. Perjalanan awal karir itu mulai mengenal voli itu sejak SD sebenarnya. Sejak SD saya berlatih di salah satu klub di Tanggamus. Itu klub kakek saya sendiri, Pak Soba WHB, namanya klubnya Palapa. Nah, dulu itu kelas SMP itu, kelas 1 SMP sudah mulai mengenal SMP. Kalau SD udah tahu sih voli, tapi ya voli tahunya kan di belakang rumah aja. Iya. Gitu, belakang rumah aja. Jadi setelah SMP sudah mulai dilatih sama kakek sendiri. Dan alhamdulillah awalnya tidak hobi voli sebenarnya. Awalnya tidak hobi voli, tapi hobinya sepak bola. Gitu. Jadi ya udah dengan kakak, disemangatin kakak, paman, jadinya ya udah kita pindah ke voli. Pindah voli, latihan serius. Nah, disitulah sudah mulai menekuni voli kelas 3 SMP. Oh, sampai kelas 3 SMP berarti ya. 3 SMP. Oke. Selanjutnya ini SMK-nya masih di sekolahnya di SMA apa SMK dulu nih? Setelah SMP kita SMA. SMA ya. SMA-nya masih di Lampung kan? Masih di Lampung Oke. SMA. Prestasi apa sih yang didapat ketika waktu dari tingkatan SMP kelas 3 kan mulai nekunin ya sampai lulus SMA? Ya, jadi dulu itu di SMP itu kita porseni, mewakili kabupaten, tingkat kabupaten, pelajar daerah lah gitu kan, kayak Popda gitu. Terus juga kita ikut kejuaraan pelajar SMA juga di Bandar Lampung lah gitu kan. Sering lah ikut kejuaraan itu, porseni. Terus juga di porseni itu kan kita kan dapat uang saku. Nah, dari situlah, dari mulai uang saku itulah jadi termotivasi lihat-lihat pemain, apalagi pemain Pro Liga ya gitu kan, mungkin banyak uangnya gitu kan. Gitu. Sedangkan kita dengan latar belakang ekonomi yang istilahnya itu yang susah gitu kan. Jadi kita berpikirnya waktu itu masih pengennya gimana kita bisa dari voli menghasilkan buat membantu orang tua kan gitu, karena keadaan orang tua juga susah gitu kan, perekonomian keluarga juga susah. Jadi ya mau tidak mau kita harus berjuang juga gitu kan, sebagai laki-laki lah gitu kan. Laki-laki masa bisanya cuma main volley ngarit aja gitu kan. Oh, volley ini kayaknya dapat uang saku kan gitu, dapat uang saku. Ya udahlah, kita kembangin aja, kita latihan terus. Alhamdulillah waktu itu sempat ikut Popwil, terpilih lah mewakili Lampung. Popwil itu di Kalimantan Barat pertama kali ya, Toser lah waktu itu kan, dari Toser. Nah, kita ya bikin sejarah lah. Sejarah itu kita ngalahin DKI Jakarta, lolos ke Popnas 2007-nya. 2007. Ya lah, 2006 kita Popwil di Kalimantan Barat, Popnasnya di Kaltim 2007-nya gitu. Ya disitulah kita mulai ya dari Popwil itu udah mulai dapat uang saku lagi kan, dapat dapat jaket, dapat ya perlengkapan kayak gitu, udah seneng, bangga lah gitu kan, mewakili Lampung gitu. Jadi pas Popnas itu, pas lihat kayak seperti kontingen Jawa Barat, Jawa Timur dan lain sebagainya itu, wah keren-keren nih kata saya kan. Kok bisa ya mereka ya gitu, kok bisa sekeren itulah. Jadi ya termotivasi lah, jadi pengen
pengen ikut klub latihan di Jawa juga gitu. Oke, terus dari Popnas nih ya, udah dari Porwil ke Popnas gitu. Untuk masuk ke JPE-nya nih, pertama dari JPE dulu ya, apa dari mana Indomaret gitu? dulu. Oh, dari Indomaretnya dulu. Indomaret. Sejarahnya gimana nih bisa masuk Waktu terpilih itu, gitu? Popnas itu sudah mulai pekan olahraga pelajar nasional di Kaltim itu, jadi udah mulai banyak nih kayak pelatih dari luar daerah tuh yang merhatiin tim Lampung kayak gitu kan, tim yang berlaga di nasional pelajar itu kan udah mulai memantau lah pemandu bakatnya lah gitu kan, udah kejuaraan nasional masalahnya kan. Jadi alhamdulillah rezeki tadi kan nggak kemana, saya ditawarin di salah satu klub Indomaret. Jadi Indomaret ini ya di fasilitasnya mantap tuh di Jawa Timur gitu kan, di Surabaya. Waktu itu lagi boomingnya itu juara Proliga itu Surabaya Samator. Iya betul. Surabaya Samator tahun 2006-2007 lah gitu kan. Itu lagi boomingnya itu Proliga Surabaya Samator juara 1. Wah, jadi saya pengen Surabaya nih. Tapi dapat klubnya kok Indomaret gitu kan. Ya udahlah, yang penting latihan. Nah, di situ ya dapat fasilitas kayak gaji, kayak mes gratis, makan gratis. Fasilitas oke lah gitu kan. Lapangannya ya bagus gitu kan. Terus dapat gaji gitu kan. Lumayan lah. Alhamdulillah kita kelas 3 SMA pindah ke Surabaya. Oh, jadi dari Lampung kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya ke Surabaya. Pas menaikkan kelas 3 ke Surabaya. Oke. Terus sejarahnya nih dari Indomaret kok bisa sampai ke JPE dengan jadi kapten timnas, terus waktu itu kalau nggak salah terpilih jadi pemain terbaik. Ya. Nah gitu. Jadi awal mulanya itu dari masuk Indomaret itu jadi tosar gitu kan. Dari tosar itu kurang lebih itu datang pelatih dari Cina, itu namanya Mr. Chow. Saya dirubah jadi spiker. Jadi spiker dilatih sama sekitar 7 bulan 8 bulan lah gitu kan. Karena jadi setter itu wajib bisa spike. Nah, saya dilihat dari spike, oh bagus, dipindah lah jadi spiker. Awal dari SMP awal mulai ya tosar terus. Iya. Sampai seleksi, sampai ke Popnas, sampai dan lain-lain ya dari SMP mulai mengenal volley ya tosar gitu. Nah, terus di Indomaret latihan sebulan, latihan 8 bulan, 10 bulan itu spike ya banyak perkembangan di spike. Walaupun persaingan ketat ya banyak kemajuan lah gitu kan. Terus dipilih kejuaraan nasional di Iran gitu kan, keluar negeri gitu kan. Terus pulang ikut 2008 kita Livoli di Indomaret itu 2008. Itu saya jadi spike lah, udah spike, alhamdulillah jadi pemain terbaik 2008. Pertama kali Liga Volley nasional gitu antar klub. Jadi Proliga, Livoli, Kejurnas, Kejurda. Jadi di bawah kastanya di bawah sedikit Proliga lah gitu. Iya. 2008 itu pemain terbaik pertama kali. Tuh. Terus sampai ke JPE. Iya. Sampai ke JPE ini agak panjang ceritanya. Iya. Dikasih endingnya kita aja. ngopi dikit lah. Ngopi dulu. Jadi setelah dari Indomaret, JPE itu saya ditawari klub Jember Pemkap dulu kan, Jember Pemkap dulu, Indomaret kabupaten di Jawa Timur itu kerjasama dengan Indomaret Proliga. Kita nggak masuk 4 besar. Oke, 2010 kita ke BNI. Saya ke BNI dulu 2010. Alhamdulillah juara di situ kan. 2011 saya lagi pindah klub lagi di Bang Sumsel Babel. Dan alhamdulillah saya kerja juga di situ. Di Bang Sumsel jadi pegawai tetap selama kurang lebih itu 11, 12, 13, 14, 4 tahun. 14 saya berkeluarga, terus juga saya pindah klub, dapat tawaran dari Pertamina gitu, dapat kerja juga di Pertamina. Jadi langsung 2016 itu baru dipercaya sebagai kapten gitu di Pertamina. Pernah nggak sih Mas kayak gini, terpilih jadi kapten, terus habis kayak gitu jadi pemain terbaik ketika di Palembang ya? Di Palembang itu terpilih jadi pemain terbaik di Palembang itu. Secara itu kan sama gitu, satu tim gitu kan ya. Itu perasaannya gimana waktu itu? Yang jelas bangga lah gitu Iya. kan. Jadi seorang pemain daerah gitu kan, kita dari daerah bermula dari setter juga itu kan, kok tiba-tiba ujuk-ujuk itu ikut kompetisi di istilahnya tuh di level tertingginya Indonesia ya, kompetisi di level tertinggi kita
bisa pemain terbaik. Soalnya Iya. pemain voli itu kan banyak gitu kan. Iya, betul. Kok saya didapuk jadi pemain terbaik. Jadi ya alhamdulillah itulah Allah tadi kan melihat kerja keras. Kerja keras saya mungkin Allah tadi yang ngasih rezeki lah buat saya gitu kan, buat keluarga saya. Yang saya cita-citakan, yang saya idam-idamkan dari kecil kayak gitu kan. Ya alhamdulillah itulah rezekinya lah gitu buat saya dan keluarga gitu. Oke Mas, ini apa namanya? Hasilnya itu kan udah banyak banget ya. Berarti kan udah bisa kebanggain orang tua banget karena dengan hasil dari voli ini. Terlahir dari keluarga voli gitu. Dari keluarga dari kakek sampai ke masnya udah keluarga voli. Iya, ya, rata-rata. Sekarang punya putri cantik nih. Ah, Kira-kira nanti kelanjutannya mau dibawa ke voli juga nggak nih? Masalahnya kemarin di fotonya itu ada, wah udah pakai kaos voli nih di timnas. Jadi kalau buat anak-anak sebenarnya itu nanti kita lihat sesuai passion dia gitu kan. Iya, Sesuai betul. passion dia nanti anak ini sukanya apa. Kita nggak bisa maksakan bapaknya voli dia ikut voli. Jadi kita adalah pengennya apa, mau kuliah atau mau jadi poluan atau jadi apa, itu nanti anaknya nanti yang apa, yang keinginan dia gitu. Keinginan anak tersebut apa gitu. Kita sebagai orang tua ya support aja lah 100% gitu kan. Apa keinginannya. Yang penting dalam jalur positif gitu kan. Nah, kayak gitu. Gimana sih Mas motivasinya buat teman-teman gini? Ini banyak soalnya tadi saya sempat denger gitu. Iya. Pesan-pesan lah ya. Iya, pesan-pesannya tuh kayak gimana gitu. Asing. Jadi kalau saran tipsnya ya udah yang penting latihan dan latihan yang benar, perbaiki dulu dari dasar gitu kan, baca dari bawah dulu pelan-pelan gitu kan, nanti ada tahap-tahapannya gitu. Jadi kita saling apa ya, saling bantu lah. Iya. Jadi buat kawan-kawan semua yang mau pesan peralatan olahraga di sini lengkap. Iya. Di sini lengkap, Mariman Sport ini lengkap. Tuh, udah banyak nih apa olahraga, terus juga banyak ngiring-ngiring ke luar daerah nih Mas. Alhamdulillah kalau untuk kita promo nih. Intinya kalau untuk bicara perlengkapan, Mariman Sport itu bisa lah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh khususnya pecinta volleyball ataupun olahraga lainnya, itu alhamdulillah ada. Ya, Tapi ya Mas Agung ini juga, Wes. kalau di luar sana ingin berlatih voli, tempatnya Mas Agung inilah. Iya, tempatnya di Kalau Seganti Club. umpamanya bingung, tanya saya. Iya, khususnya buat warga Wawe Karya nih, kalau mau gabung di Seganti Club boleh datang ke Mariman Sport, nanti akan dibantu Siap. cara pendaftaran ke sananya gitu. Oke, ini pertanyaan dari saya terakhir nih sebelum ke bosnya nih, bos Mariman Spotnya nih. Bagi tips dong gimana sih jaga stamina, biar kan jam terbangnya banyak banget, jarang istirahat, terus ibarat kata gimana sih supaya tetap staminanya fit gitu. yang pertama jangan lupa ngopi dulu. Wes, ngopi dulu ya, tetap kopi gitu. Kopi ini boleh apa, karena apa ya, bukan promosi nih, tapi ada kafeinnya, tapi jangan berlebihan gitu kan. Itu buat peredaran darah juga kan, buat jantung juga bagus kafein itu. Jadi yang pertama itu kita harus enjoy lah gitu kan. Setiap pertandingan demi pertandingan, terus juga latihannya dijaga dan terprogram. Jangan kita latihan fisik, jangan latihan fisik sekarang kita latihan capek hari ini, malamnya kita begadang. Atau kita harus disiplin dari mulai diri kita sendiri. Disiplin makan, disiplin tidur, istirahat lah gitu kan. Disiplin waktu gitu. Kita boleh main sana, main sini, main sana, main itu, pokoknya ada waktu-waktu tertentu yang memang kalau kita memang ada event ya kita harus jaga. Kita harus disiplin tadi, disiplin waktu gitu. Nah, itu tips dari saya. Oke, langsung dari bosnya Mariman Sport, monggo silakan. Pesan-pesan Mas Agung, karena Mariman Sport ini kan punya tim lah ya. Oh, punya klub ya? Alhamdulillah punya Wis, Mas. keren. Buat Mariman Sport. Oh, gitu. Jadi buat squad Mariman Sport itu pesan-pesannya apa gitu untuk atletnya gitu. Oh, pesan-pesannya ya terus berlatih lah, apalagi disupport sama bos Mariman Sport gitu kan. Harusnya kita sudah disiapkan fasilitas kayak gitu, bola, net, bahkan katanya infonya kalau ada rezeki lebih dibeliin sepatu, bahkan Amin. di alat-alat olahraga kita disiapkan. Itu udah menurut saya udah luar biasa. Kalau kita mau ngeluarin uang sendiri biasanya itu berat. Iya. Saya dulu pernah Mas cerita sedikit ya. Oke.
beli sepatu aja itu nggak mampu. Jujur ya, saya dulu beli sepatu nggak mampu. Saya beli sepatu itu yang harga 30.000 atau berapa tuh, ketika yang profesional itu, 30.000 ya itu kita pakai, yang bawahnya masih karet gitu kan, itu dipakai itu udah nyampe habis latihan cuci lagi malamnya, besok dikeringin, sorenya pakai lagi latihan, ya itu terus pokoknya. Sekarang dulu latihan seminggu 3 kali kan, jadi enak ngaturnya, sampai ya kadang-kadang benang-benang itu jebol-jebol kayak gimana gitu, kita sol lagi, disol lagi mas. Jadi ya eh, motivasi buat Mariman Sport khususnya, atau yang di luar, Yang lain ya yang penonton lah gitu Ya. kan, adik-adik yang di luar. Jadi jangan mudah mengeluh, jangan mudah putus asa gitu kan. Apalagi ada bos Mariman ini, udahlah selesai lah itu. Ya insya Allah. Kebutuhannya selesai lah itu. Mana kredit mas gitu kan. Bakal 2 kali. Yang penting dia punya keinginan, pengen berlatih, punya keinginan yang kuat. Saya punya potensi nih di volley. Ya udah didalemin lagi, dipelajarin lagi gitu. Ya karena sesuai jargon saya itu nothing impossible. Kenapa orang bisa, saya tidak bisa gitu kan. Iya. Saya pengennya selalu berpikirnya positif terus. Jadi ya pasti kawan-kawan semua di luar situ pasti pengen lah jadi pemain viral. Nah, sekarang lagi viral, Iya. lagi viral, atau pengen jadi pemain Pro Liga, bahkan pengen Raja Tarkam misalkan. Raja Tarkam ya itu pasti keinginan semua pemain volley lah. Di bon sana bon sini kan dapat rezeki kan. Amin. Kan lebih sip lagi ya. Iya. Lebih sip lagi kalau dapat bisa menghasilkan uang gitu kan, bisa bantu orang tuanya, bahkan bisa biaya kuliah atau biaya lain-lain gitu kan. Minimal kuota internet lah buat nonton YouTube. Berarti intinya kalau pengen bagus harus berjuang ekstra lah ya mas. Ya, semangat berlatih ya mas ya. Iya, itu intinya itu nggak bisa dari orang lain, itu dalam diri kita harus niat dalam diri kita masing-masing, dirinya sendiri. Saya yakin nggak sama diri kita sendiri gitu kan, saya pede nggak sama diri saya sendiri, percaya diri nggak saya bisa harus punya mimpi itu yang jangan cuman ini aja, tapi yang setinggi mungkin. Boleh dong bermimpi, kalau belum tercapai tahun depan, ya tahun depan lagi mimpi lagi terus gitu kan. Yang penting latihan terus, tapi jangan mimpi aja tapi nggak latihan. Tapi tetap diimbangi latihan dan terus berdoa gitu kan ya, gitu ya. Kita selain main volley ya berdoa terus lah, itu wajib kan, kita agama Islam, punya punya Tuhan ya, kita harus ya berdoa lah gitu kan. Selain kita main volley, kita berdoa supaya diberi barokah ya. Tapi ini loh, bisa jadi motivasi banget. Motivasinya kayak gini, dari harga sepatu 30.000 sampai sekarang udah berapa juta gitu jatuhnya kan. Ini bener-bener yang perjuangan panjang dan ternyata hasilnya ada gitu. Nah, ya itu tadi. Nah, karena saya selalu setiap latihan itu kan dari rumah dulu kan 12 kilo tuh jalan kaki. Jadi karena kita nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, jadi nebeng sana, nebeng situ, sampai malu kadang-kadang tuh mau nebeng itu, motor siapa nih mau ditebeng kan gitu kan. Mau latihan itu sana, itulah keinginan tadi kan, kita gimana caranya kita bisa sampai ke tempat latihan tepat waktu. Latihan jam 4, kita jam setengah 4 harus di lokasi. Gimana caranya? Itu karena kita nggak ada ongkos nih. Oh lihat teman, lihat sana sini, oh ada teman, nebeng. Nanti besok ya ongkosnya itu ngutang dulu, sampai gitu. Diakalin, nah besoknya kan lupa lagi. Tuh teman-teman, Mas Agung, perjuangannya luar biasa. Dari belum bisa sampai bisa, nebeng-nebeng dia lakuin. Tapi alhamdulillah pulang latihan kadang numpang mobil pisang. Nah. Pulang latihan udah maghrib nih, jam 6 jam 7, kadang hujan, nunggu mobil nggak dapet, ya udah kita jogging aja. Wah sepatu udah tipis nih kan, tapi ya itu tadi, karena tuh lihat sepatu, sayang nih, ya udah di sepatunya kan. Karena mau beli itu berat. Tapi alhamdulillah waktu itu karena sepatunya bukan sombong atau apa. Jadi dulu tuh sepatu saya kan profesional yang karet itu kan. Oh iya. Tapi alhamdulillah dulu sempat dikontrak juga sih sama profesionalnya. Waktu saya udah mantap. udah dikontrak. Jadi dikontrak itu berapa tahun? 4 tahun. Jadi suatu produk profesional yang keluaran terbaru ya udah dikasih terus. Dikontrak juga ya dapat uang lah gitu kan. Ya alhamdulillah.
Ini ngomong-ngomong sepatu sejarahnya masih ada nggak di sini? Masih saya simpan. Tuh, berarti Wis. keren ini. Masih saya Iya, simpan sepatu sepatunya. perjuangan soalnya. Iya, jangan sampai hilang itu. Kalau kawan-kawan semua di depan itu alasan, oh nggak ada sepatu, nggak ada ini. Tapi buat beli kuota internet ada. Buat main game bisa, buat beli handphone bisa. Kenapa beli? Itu tuh kan orang-orang banyak alasan kayak gitu mas. Jadi nggak ada alasan lagi. Apalagi sampai kan punya klub, disupport, disupply, wah enak sekali. Jarang-jarang orang yang gitu mas. Karena pengusaha bisnis ya udah dia fokus sama bisnisnya kan, nggak mungkin ngurusin volley gitu. Karena sampai hobi kan. Hobi. Oh hobi. Kalau volley, hobi. Hobi cinta volley nih. Iya. Iyalah pokoknya ya lebih semangat lagi lah latihannya gitu kan. Siap. Oke, untuk skuad Mariman Sport ataupun pencinta volleyball, atlet yang di luar sana itu tadi masukan dari Mas Agung. Intinya semangat berlatih, jangan pantang menyerah, optimis lah intinya gitu. Ya selalu optimis, berpikiran positif. Ya. Mas Agung, makasih udah nyempetin waktunya buat kita Oke, ngobrol makasih. sejenak di sini. Semoga diberi kesehatan terus. Amin. Amin. Apa namanya, supaya nanti bisa terus berkarya. Ya. Pesannya cuma satu. Pokoknya bikin Lampung ada bibitnya buat gantiin Mas Agung ke depannya. Gitu Siap, aja. siap. Ya, insya Allah lah kita bantu lah kalau memang ada atlet-atlet yang muda, potensi terus tinggi badannya oke, masuk kriteria nanti kita seleksikan lah ke jadi jembatan lah ke sana lah ke klub-klub yang bagus gitu kan. Oke. Terlebih. Oke teman-teman, waktunya kita udah selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel Mariman Sport. Dan jangan lupa kalau seandainya mau ikut di ganti klub, bisa hubungin Bos Mariman Sport. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap pantengin terus channel Mariman Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.